Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis terakhir dari bab al-mubadarah ilal khairat wal hathi fil mubadarah ilal khairat wal hathi man tawajjaha lil khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Tentang bersegera untuk melakukan kebaikan dan anjuran untuk terus istiqamah maju dalam kebaikan dan tidak pernah ragu untuk melaksanakan kebaikan. Hadis ini ditutup dengan hadis anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin fatasawartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftaha Allahu 'alayka fasara Aliyyun syai'a thumma waqafa wa lam yaltafit fasarha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Wa ma'na qawluhu fatasawartu huwa bisinil muhmalah ay wasabtu muttali'a. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada hari Khaybar. Pada tahun berapa itu perang Khaybar? Pada tahun ke-7 Hijriyah. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar. Khaybar adalah sebuah tempat terletak dari kota Madinah sekitar 150 km. Dari mana ke sini? Dari sini ke mana? 150 kilo. Kecil saat dihitung 150 km. Dikatakan oleh para ahli sejarah dulu kaum muslimin masuk ke Khaybar membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Khaybar ini adalah benteng pertahanan terkuat orang Yahudi. Bahkan pasukan Romawi pun tidak mampu menaklukkan Khaybar. Karena Khaybar adalah sebuah tempat dengan bukit-bukit dan memiliki perkebunan yang sangat luas. Maka yang dapat menaklukkan Khaybar sejatinya dia telah menaklukkan benteng yang sangat kokoh dengan penghasilan kurma yang sangat luar biasa. Maka pada saat Rasulullah menaklukkan Khaybar, Rasulullah membagi dua penghasilan kurma tersebut untuk kaum muslimin dan juga untuk kaum Yahudi. Hingga sampai pada khilafah Umar semuanya dikuasai oleh kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tapi pembahasan kita bukan membahas tentang perang Khaybar, apa yang terjadi dalam perang Khaybar, siapa yang terbunuh dari perang Khaybar, kejadian Rasulullah memakan daging kambing dalam masa Rasulullah tinggal di Khaybar. Bukan itu. Tetapi peristiwa ini terjadi saat Nabi SAW akan memberikan memberikan bendera pasukan kepada seorang komando prajurit yang Nabi katakan, la'utiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbuhu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang dia mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Dari tangannya lah
akan dibebaskan Khaybar. Jadi di sini masih bertanya-tanya karena kalimatnya rajulan nakirah tufidul umum, tidak disebutkan namanya siapa. Maka Umar mengomentari, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin. Kata Umar, tidak ada kepemimpinan yang aku sukai kecuali ini. Karena ini sudah disebutkan bahwa orang yang memimpin ini adalah orang yang Allah cintai, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dari tangannya lah akan dibuka Khaybar. Kata Umar, kayaknya saya mau ini. Jadi Umar berharap kalau itu dia. Raja'an an udwa alaha, dan aku berharap aku yang dipanggil Umar. Wah, tetapi ternyata bukan. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin fatasawartu laha. Ketika disebutkan akan ada laki-laki yang akan aku berikan bendera ini, dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dari tangannya lah akan dibebaskan Khaybar. Fatasawartu alaihi, Umar cepe-cepe. Nah, jadi tasawartu bimana cepe-cepe, cari perhatian. Jadi Umar ya menunjukkan nih, gagah nih saya nih. Raja'an an ud'alaha, mudah-mudahan kalau misalnya siapa yang sekarang yang mau uang voucher 500.000, yang di belakang maju ke depan. Ya kan begitu? Karena ini sesuatu yang berharga. Maka Umar pun kayak saya ini. Ternyata bukan. Fada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang dipanggil adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, bukan rezeki. Ya. Umar banyak perangan yang lainnya. Sekarang giliran yang muda nih. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Hadis ini terpotong karena dalam hadis yang lain disebutkan kalau saat itu Ali-nya sedang sakit mata. Sedang apa? Sedang belekan. Nah, jadi Ali-nya udah sakit. Mana Ali? Sakit mata. Tal, bawa Ali ke sini. Ali sakit mata. Fabasaqa. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, kemudian apa? Meludah. Dijampe ke Nabi SAW. Set. Fabara'a. Kemudian tiba-tiba matanya langsung bersih dan sehat kembali. Baru diberikan apa? Bendera tersebut. Ini tentunya khusus untuk Nabi, antum nggak bisa tambah belekan, ya kan? Jadi Nabi yang bisa ini. Wah, set Ali langsung sehat lagi. Baru dikasihkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyyaha wa qala, kata Nabi, "Ya Ali, ini pedang. Imshi wa la taltafit hatta yaftahullahu 'alaika." Bawa pedang ini, bawa bendera ini, maju, jangan lihat ke belakang. Ini perintahnya. Fasara Aliyun syai'an, akhirnya Ali tidak tahu apa-apa, dipanggil langsung dikasih bendera. Imshi wala taltafit hatta yaftahullahu 'alaik. Maju ke depan, jangan lihat ke belakang sampai Allah membebaskan Khaybar untukmu. Ali maju ke depan, sudah tengah-tengah. Disuruh apa ya? Tetapi walam yaltafit, fasaraha walam yaltafit. Ali kan suruh maju. Sudah maju ke depan, ini ngapain nih? Bawa bendera. Walam yaltafit, tapi nggak berani ke belakang karena kata Nabi tadi apa? Kalau sudah maju jangan lirik ke belakang. Tapi Ali nanya, ini mau ngapain maju ke depan sambil bawa bendera? Bukan pawai ya. Maju ke depan, ini mau berperang. Fasaraha Ali walam yaltafit. Ya Rasulullah, sambil maju ke depan. Ya Rasulullah, Rasulullah di belakang. Alamada uqatilun nas. Tujuan saya apa memerangi manusia-manusia ini? Di belakang Nabi berkata, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Perangilah mereka sampai mereka mengatakan, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Jika mereka mengatakan itu, maka telah terbebas darimu akan darah mereka. Darah mereka menjadi haram untuk kamu tumpahkan, dan harta mereka menjadi haram untuk kamu ambil, kecuali dengan hak Islam. Apa saja itu? Qisas, zakat, zalim, mencuri, boleh diambil hartanya untuk
membebaskan atau menunaikan hak yang terzolimi. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan perintah Rasul kepada Ali agar apabila diperintah terhadap sesuatu jangan pernah ragu-ragu, terus maju ke depan. Karena dengan seperti itu kekuatan akan menjadi lebih besar. Karena kalau kiri kanan dulu, lihat dulu, nanya dulu, akan terdapat keraguan. Faedah yang kita dapat ambil dari hadis ini yang pertama adalah bolehnya seseorang mengharapkan kepemimpinan seperti Umar, tetapi tidak boleh meminta kepemimpinan. Misalnya antum datang ke mudir jadikan saya mudir markas. Masya Allah. La tas'al 'anil imarah, fa in u'tita biha wukilta ilaiha. Jangan antum tawarkan jadikan saya pengurus pesantren. Jangan meminta agar diberikan. Karena kalau antum diberikan itu karena antum meminta, maka Allah akan timpakan kesulitan. Tetapi kalau diberikan, dipanggil antum ke kantor, salaman dulu, makan dulu, habis itu selesai, antum jadi bagian ini ya. Insya Allah antum ditolong. Silahkan. Tapi kalau meminta langsung, saya yang jadi presiden sekarang juga, tidak boleh. Karena Allah akan bebani kita dengan apa? Dengan tawaran kita. Jadikan saya panitia. Akhirnya panitia nggak bisa ngatur, gagal acaranya karena kita meminta. Tetapi kalau Umar bagaimana? Karena Umar berharap bukan karena ingin itu, tetapi ada rekomendasi di awalnya. Ada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dari tangannya akan ada futuhat, pembebasan. Siapa yang tidak suka direkomendasi oleh Rasulullah? Bukankah kajian kemarin lebih asik dibanding kajian hari ini karena yang mengisi adalah mudir am? Kenapa antum ketika kajian mudir am lebih semangat? Karena mudir am. Makanya maju ke depan semua. Kenapa? Karena ingin ada di depan. Demikian juga Umar. Umar maju ke depan karena Rasul. Kalau Abu Bakar, ngapain saya maju ke depan? Orang Abu Bakar ini Rasul. Paham? Bukan ngerosting tapi kenyataan. Jadi Umar maju ke depan bukan karena ingin dia, wah Umar nih gagah perkasa, bukan. Tapi yang di depan Rasul, beda. Kalau Rasul sudah mengatakan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dunia akhirat selamat. Maka Umar ingin itu, bukan ingin kepemimpinan. Karena sejatinya Umar adalah pemimpin yang luar biasa. Kemudian faedah yang kedua, biarkanlah para pemuda untuk beraksi. Karena Rasulullah berikan kepada pemuda, jangan ragu kalau tiba-tiba ada pemimpin yang lebih muda daripada antum. Karena Ali memimpin Umar, Ali menggantikan Abu Bakar. Karena dalam sejarahnya Khaybar itu pernah dipimpin oleh Abu Bakar, tidak tembus. Dipimpin oleh Umar, belum tembus juga. Ketika Ali tembus, berarti kekuatan pemuda jangan diragukan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang memimpin lebih muda, ada yang mengajar lebih muda dari antum, maka jangan diragukan. Ali lebih muda dibanding yang lainnya dan mampu membebaskan. Pelajaran yang ketiga, kalau kita dikasih PJ, jangan banyak cerita. Ali ini tiba-tiba datang, antum jadi pemimpin. Jangan antum sekarang PJ bersihkan ini. Sibuk Gak mau. Jangan. Kalau pemimpin kita kasih pekerjaan, antum jadi panitia PTS, laksanakan. Gimana nanti aja. Allah yang memberikan pertolongan. Antum jadi panitia daurah, siap. Gimana nantinya? Nanti saja berpikir. Saya masih selalu pegang perkataan Ustadz Ujang Ridwan, hafizullah, guru saya. Kata Ustadz Ujang dulu pas saya masih kecil di sini, pelajaran bahasa Indonesia. Ustadz Ujang mungkin masih ingat. Kalau kamu disuruh sama guru, katakan siap. Baru setelah itu berpikir, kumanya. Ayo, lomba pidato bahasa Arab. Bilang apa? Siap. Baru berpikir, kumanya juara. Jangan berpikir, Ustaz apa Ustaz, anak mah gak bisa, Ustaz malu, anak maju ke depan. Nanti gimana anak kalau grogi, gimana anak teksnya, siapa yang buat? Lihat Ali, ketika dikasih bendera nggak nanya dulu, ya Rasulullah, nah orang tuh Umar, nah orang tuh iya. Ini para sahabat al-jiddu fil khair. Kalau dikasih kebaikan, terima, ahlan wa sahlan. Khutbah Jumat 5 menit lagi nggak ada khotib, maju ke depan. Nanti pas azan baru berpikir ngomong apa nih. Innamal amalu binniyat wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana aqimus shalah. Selesai. Jangan berpikir aduh afwan ana belum persiapan ini. Bil jid fastabiqul khairat. Lihat Ali bagaimana menerima bendera itu tanpa berpikir panjang.
Usahakan Ali pas maju ke depan dia ragu-ragu. Boleh. Saat sudah antum ditunjuk, boleh bertanya pada pemimpin antum, Ustaz apa evaluasi pekerjaan anak? Apa PJ anak? Apa kewajiban anak? Boleh bertanya saat sudah diberikan. Pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasannya kaum musyrikin akan terbebas dari diperangi, akan terbebas dari peperangan ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, walaupun dia adalah seorang munafik. Munafik hukumnya zahirnya muslim, maka tidak boleh diperangi karena mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka demikian apabila mereka mengucapkan ini, mereka tidak boleh diperangi kecuali atas dasar yang hak, seperti mereka melakukan pemberontakan. Tetapi dari kalimat ini, hatta yashhadu an la ilaha illallah munafiqan kana au kafiran kana au musliman kana, maka setelah itu tidak boleh kita ganggu hartanya, kehormatannya. Adapun hisabnya serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penutup dari bab bersemangat dalam kebaikan. Jika kita ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya untuk diamani sebagai guru, ahlan wa sahlan. Jika ditunjuk oleh pimpinan kita untuk menjadi apa saja, selama itu kebaikan, ahlan wa sahlan. Setelah itu kita pikirkan gimana cara menyelesaikan amanah tersebut. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.